Negara terkaya di dunia. Dunia ini terdiri dari berbagai negara yang masing-masing mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahannya sendiri. Tentunya masing-masing negara juga mempunyai cara masing-masing dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan negaranya. Bukan sesuatu yang mudah karena melibatkan banyak faktor mulai dari alam sampai manusia. Dari banyak negara, ada beberapa yang masuk dalam kategori negara terkaya. Beberapa indikatornya adalah bagaimana perekonomian suatu negara itu berkembang, pendapatan per kapita, jumlah kemiskinan, serta kesejahteraan rakyat. Apa saja negara terkaya di dunia? Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita mulai, bantu kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Kanada mempunyai gross domestic product sebesar 1.730 triliun US dollar. Dengan penduduk berjumlah lebih dari 37 juta jiwa, pendapatan per kapitanya berada di angka 40.532 US dollar. Negara ke-10 terkaya di dunia ini sebelumnya adalah Rusia, tetapi sejak tahun 2015, Kanada berhasil menyalip dan mempertahankannya. Walau begitu, mereka mempunyai angka pengangguran yang cukup tinggi. Ketika merdeka, sektor pertanian menjadi andalan bagi Kanada yang mempunyai sumber daya alam melimpah. Kini sektor manufaktur adalah sektor paling berpengaruh dalam perekonomian Kanada. Sektor tersebut menyumbang sampai di angka 68% dari gross domestic product negara. Sektor jasa, industri, dan pertanian berada di peringkat selanjutnya. Brazil mempunyai gross domestic product sebesar 1.850 triliun. Populasi yang lebih dari 210 juta jiwa menjadikan mereka sebagai negara paling padat di Amerika Latin. Pendapatan per kapita mereka berada di angka 8.449 US dollar. Sayangnya mereka terkendala masalah politik dan korupsi yang tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar pada ekonomi Brazil dengan sumbangsir sebesar 67%. Sektor industri menyusul di peringkat kedua dengan 27%, kemudian sektor agrikultur dengan 6%. Walau hanya berada di peringkat kedua, tapi sektor industri Brazil berhasil duduk di peringkat kedua sektor industri terbesar di Amerika. Italia memiliki gross domestic product sebesar 1.990 triliun US dollar. Dengan penduduk berjumlah lebih dari 60 juta jiwa, pendapatan per kapita mereka berada di angka 30.745 US dollar. IMF memprediksikan dalam 3 tahun ke depan, gross domestic product Italia akan terus meningkat. Sayangnya, hal tersebut mungkin terganggu dengan kondisi politik dan ekonomi yang membuat angka pengangguran Italia tergolong cukup tinggi. Di bidang ekonomi, Italia mengandalkan sektor jasa, industri, dan pertanian. Sektor jasa memegang peranan paling penting dengan sumbangan sebesar 73%. Disusul industri sebesar 25% dan pertanian sebesar 2%. Industri paling terkenal penghasil barang berkualitas di negeri pizza itu adalah busana dan otomotif, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Prancis mempunyai gross domestic product di angka 2.710 triliun US dollar. Dengan penduduk berjumlah lebih dari 65 juta jiwa, pendapatan per kapita mereka berada di angka 37.771 US dollar. Pertumbuhan ekonomi mereka sempat berubah menjadi lesu dari tahun 2014 sampai 2016 yang sempat membuat angka pengangguran sampai berjumlah 10%. Tapi perlahan-lahan angka itu menurun. Banyaknya objek wisata yang menarik ikut membantu perekonomian Prancis. Walau begitu, mereka menjadi negara produsen agrikultur terbesar di Eropa dan peringkat ke-6 di seluruh dunia. Sementara di sektor manufaktur, mereka banyak bergerak di industri kimia, otomotif, dan persenjataan. Britania Raya mempunyai gross domestic product di angka 2.830 triliun US dollar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 67 juta jiwa, pendapatan per kapita mereka berada di angka 39.000 US dollar. Setelah selalu tumbuh dengan baik, perekonomian mereka sempat jatuh pada tahun 2008 dan membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk bisa pulih. Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar dalam bidang ekonomi Britania Raya dengan andil mencapai 80%.
Industri jasa keuangan merupakan salah satu yang terpenting sebagaimana London menjadi pusat keuangan terbesar di dunia. Industri manufaktur dan agrikultur berada di peringkat selanjutnya sebagai penyumbang terbesar dalam ekonomi Britania Raya. India merupakan salah satu negara tercepat dalam pertumbuhan ekonomi. Saat ini, gross domestic product mereka mencapai 2.940 triliun US dollar dengan penduduk berjumlah lebih dari 1,3 miliar jiwa. Pendapatan per kapita mereka berada di angka 1.637 US dollar. Menurut IMF, perekonomian mereka diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Setelah merdeka, India mengandalkan sektor agraria sebagai pendapatan terbesar di bidang ekonomi. Saat ini, sektor jasa menjadi penyumbang terbesar di bidang ekonomi dengan jumlah 60%. Selain itu, India juga menjadi negara dengan pertumbuhan sektor jasa tercepat di dunia, didukung oleh pemerintahnya yang mendorong pertumbuhan sektor tersebut dengan slogan Made in India. Jerman merupakan negara terkuat dan terbesar di bidang ekonomi di seluruh benua Eropa. Gross domestic product mereka berada di angka 3.860 triliun US dollar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 80 juta jiwa, pendapatan per kapita Jerman berada di angka 46.560 US dollar. Sempat terkena dampak krisis ekonomi global di tahun 2008, namun mereka berhasil bangkit. Dalam bidang ekonomi, sektor jasa berkontribusi paling besar bagi pendapatan Jerman, bahkan mencapai angka 70%. Posisi kedua ditempati sektor industri dengan 29,1% dan disusul dengan sektor pertanian dengan 0,9%. Saat ini, mereka baru saja merilis Industri 4.0 dengan tujuan ingin menjadi yang terdepan dalam berbagai sektor. Jepang merupakan raksasa ekonomi terbesar ketiga di dunia. Walau sempat mengalami krisis pada tahun 2008 yang lalu, mereka bisa bangkit dengan secara perlahan-lahan. Saat ini mereka mempunyai gross domestic product sebesar 5.150 triliun US dollar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 120 juta jiwa, pendapatan per kapitanya bisa mencapai 40.850 US dollar. Sektor jasa menyumbang 3/4 untuk ekonomi Jepang. Sektor jasa itu berupa bank, asuransi, telekomunikasi, dan transportasi. Sementara itu, dari sektor industri berupa otomotif, elektronik, semikonduktor, besi, dan baja. Ada juga sektor lain yang sedang dalam pengembangan, tapi cukup berpengaruh, yaitu sektor pertanian yang didukung dengan teknologi mumpuni. Republik Rakyat Tiongkok. Negara yang berada di peringkat 2 sebagai negara terkaya di dunia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini mereka mempunyai gross domestic product sebesar 14.140 triliun US dollar. Hal tersebut membuat mereka menjadi saingan terberat negeri Paman Sam di bidang ekonomi. Negara ini sudah menjadi negara pengekspor dan manufaktur terbesar di dunia, sampai-sampai mendapat julukan sebagai World Factory. Walau begitu, dalam beberapa tahun terakhir, industri manufaktur terhitung menurun dengan pendapatan yang lebih banyak didapat dari bidang jasa. Amerika Serikat. Nama Amerika Serikat sepertinya sudah diketahui oleh semua orang di dunia. Negara yang menyebut dirinya adidaya tersebut mempunyai pendapatan per kapital menyentuh angka 56.267 US dollar dan gross domestic product sebesar 21.340 triliun. Walaupun jumlah penduduknya melebihi 330 juta orang, bukan hal mengherankan kalau negara adidaya ini menjadi yang terkaya. Kemajuan ekonomi Amerika berasal dari banyak sektor: industri, otomotif, keuangan, kesehatan, bahan kimia, teknologi, sampai hiburan menjadi penyumbang pendapatan mereka. Hal tersebut didukung oleh etos kerja keras rakyatnya. Walau begitu, ada kesenjangan yang cukup tinggi di masyarakat yang membuat mereka mempunyai angka kriminal cukup tinggi. Itulah ulasan mengenai negara terkaya di dunia. Ada yang pernah tinggal di sana?